天輪サークルソード無月流なぜ貴様がここに。同じ顔だし無理もないか。俺たちは一人の人間だ。二度と当たらんよ。七つの星に裁かれよ。そこだ。アッシャリオ。胸騒ぎはシモン。Cek. Oke guys, di part sebelumnya, Natsu dan kawan-kawannya mendadak diserang oleh gerombolan yang ternyata adalah teman lama Erza, memutuskan untuk segera mengejar keberadaan Erza ke tempat yang bernama Menara Surga. Kita juga udah tahu seberapa berbahayanya Menara Surga yang ternyata adalah media untuk membangkitkan penyihir hitam bernama Zeref yang merasuki Jelal saat ini. Dan walaupun sudah mengalahkan 2 dari 3 anggota Trinity Raven, Natsu dan yang lainnya masih harus berhadapan dengan anggota terakhir yaitu Ikagura dan tentu saja Jelal. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Cuslah, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 11. Terobos aja lah kuy. Setelah di episode sebelumnya saran Sigren untuk menembakkan Eterion ke arah Menara Surga memenangkan suara mayoritas, Dewan Sihir Fiore segera menyiapkan seluruh sarana sihir dan satelit mengarahkan Eterion langsung ke target. Hitung mundur penembakan pun telah dimulai. Terlihat Sigren dan Ultir yang juga berada di sana mengamati tiap detik terisinya Lakrima yang akan menembakkan Eterion. Yajima yang diam-diam mengawasi mereka sangat curiga dengan perkataan Ultir pada Sigren tentang cita-cita Sigren yang akan jadi kenyataan. Nah kan mereka berdua emang mencurigakan banget ya. Di saat yang sama terlihat Grey, Natsu serta Happy yang masih berada di lokasi pertarungan dengan Fukuro. Di sisi lain juga terlihat Lucy dan Juvia yang juga masih berada di lokasi mereka mengalahkan Vidaldus. Mereka semua sama-sama kelelahan setelah mengalahkan musuh sampai tidak bisa bergerak. Beralih kepada So yang masih berlari menuju tempat Jelal yang mengurung Erza di dalam kartu sihirnya. Tak berapa lama kemudian terlihat pemandangan indah khas tradisional Jepang yang ternyata adalah sihir dari Ikagura, anggota terakhir dari Trinity Raven yang belum mereka kalahkan. So langsung saja dibuat babak belur olehnya. 切れへんもんなんかあらしまへんよ。そう姉さんほら。 Meski di dalam kartu So, ternyata serangan Ikagura masih bisa sampai kepada Erza. Erza langsung saja memanfaatkan hal itu agar bisa keluar dari kartu dan segera menghadapi Ikagura. Namun tanpa diduga-duga serangan Ikagura mampu menghancurkan jubah zirah yang sedang dipakai oleh Erza. Langsung saja Erza mengganti zirah lagi dengan sihirnya dan mulai saling menyerang dengan Ikagura. Tenrin Saakuru Sword Mugetsu Ryuどうどす？そろそろ最強の鎧まとってみは。これが最強の鎧どすか？うちの剣には勝てまへんえ。装束は何の真似どせ？手が裸やろうとうちは切りますえ。弱いからいつも鎧をまとっていた。お見事どうす。 Setelah terbaring lemah dengan kekalahannya, Ikagura menyampaikan bahwa Eterion akan segera ditembakkan dalam 15 menit ke depan. Mendengar hal itu, Erza segera menyuruh So untuk pergi ke tempat yang lain berada dan bergegas kabur dari Menara Surga. Sementara yang lainnya pergi, Erza bergegas menuju ke tempat Jelal. Matahari pun perlahan terbenam dan terlihat Simon bersama Natsu naik ke atas untuk segera ke tempat Jelal berada menyusul Erza. Simon pun juga sudah memerintahkan Happy untuk menyelamatkan Grace serta Wally dan Miliana untuk pergi menyelamatkan Juvia dan Lucy.
Mon meminta bantuan Natsu untuk pergi menyelamatkan Erza dan mengalahkan Jelal. Di luar dugaan, Natsu sempat menolak permintaan itu karena tidak mau ikut campur dengan urusan Jelal dan Erza. Karena hal itu sama saja seperti meremehkan Erza. Tapi setelah Simon menjelaskan bahwa Erza berniat untuk mati bersama Jenal. Si Jenal. Oke, ngakak. Tapi setelah Simon menjelaskan bahwa Erza berniat untuk mati bersama Jelal sambil mengulur waktu agar teman-temannya dapat melarikan diri, Natsu pun tidak terima dan segera setuju untuk menyusul Erza. Sementara Natsu dan Simon menyusul ke atas, Epi beserta Grey dan yang lainnya sudah menaiki kapal untuk menyelamatkan diri dari serangan Eterion yang tersisa 7 menit lagi. Walaupun sebenarnya mereka enggan untuk meninggalkan Natsu, Erza, dan Simon, Epi menyuruh mereka untuk tetap mempercayai teman-temannya sambil menangis. Erza akhirnya sampai ke puncak menara surga di mana Jelal berada. Erza segera saja bersiap menyerang Jelal yang juga mengeluarkan sihirnya untuk menangkap Erza dan menjadikannya tumbal pembangkitan Zeref. お前はゼレフの生贄となり消滅する。少しは腕を上げたようだが。恐れるものはない。 Jelal yang sempat terpojok kemudian dikejutkan dengan fakta bahwa Erza sudah mengetahui seluk-beluk tentang Air System atau menara surga itu. Selain memerlukan tumbal, rupanya menara surga juga membutuhkan kekuatan sihir yang luar biasa agar dapat bangkit kembali. Setelah mendengarnya, Jelal segera berpura-pura sempat kembali menjadi Jelal yang dulu agar mendapatkan simpati Erza. Jelal mengatakan bahwa dirinya hanyalah boneka rusak yang sudah dikendalikan oleh kejahatan dan ingin Erza mengakhiri semuanya. Mendengar hal itu, Erza tidak jadi menikamkan pedangnya kepada Jelal dan bersiap mati bersama Jelal. Dan tentu saja simpati Erza itu dimanfaatkan oleh Jelal yang setelahnya tersenyum dengan jahat. Sementara itu terjadi, Eterion ternyata sudah siap untuk ditembakkan. Dalam beberapa detik kemudian, kekuatan sihir luar biasa yang dapat melenyapkan targetnya hingga tak tersisa itu segera mengenai menara surga di mana masih terdapat Natsu, Simon, Jelal, dan Erza di dalamnya. Namun apa yang terjadi setelah penembakan itu adalah menara surga yang berubah menjadi kumpulan kristal lakrima yang menyimpan kekuatan Eterion di dalamnya. Sementara Erza, Jelal, Natsu, dan Simon tetap hidup meski Eterion sudah ditembakkan. Ternyata itulah kenapa Eterion harus ditembakkan ke menara surga agar mendapatkan kekuatan sihir yang luar biasa. Suasana di era seketika gaduh setelah melihat keadaan menara surga sekarang. Yajima mencoba menyergap Sigren namun gagal karena Sigren di sana hanyalah sebuah proyeksi dan bukan tubuh asli. Tak berapa lama kemudian bangunan era perlahan retak dan hancur. Ketika salah satu Dewan Sihir menyadari itu adalah kekuatan Lost Magic, segera saja mereka menoleh ke arah Ultir yang sedang memakai sihirnya untuk memajukan waktu di mana bangunan itu akan runtuh. Sementara itu di menara surga tiba-tiba datanglah Sigren menghampiri Erza dan Jelal. Setelah berbicara sejenak, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di hadapan Erza. なぜ貴様がここに。同じ顔だし無理もないか。俺たちは一人の人間だ。 Sigren ternyata bukanlah saudara kembar Jelal, melainkan Jelal itu sendiri. Jelal mengirimkan proyeksinya dan menyamar dengan nama Sigren, kemudian bekerja sama dengan Ultir agar dapat menembakkan Eterion ke menara surga sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk Air System. Kekuatan kegelapan dalam diri Jelal juga kembali dan langsung menyerang Erza. 貴様が利用してきた者たちすべてに狙える。なんだこれは。バインドスネーク。 Erza yang tertahan sihir Jelal hampir saja benar-benar menjadi tumbal untuk membangkitkan Zeref sampai akhirnya Natsu pun tiba di sana dan menyelamatkan Erza. Segera saja Natsu mencoba menghibur Erza sejenak sebelum dirinya bersiap untuk bertarung melawan Jelal di sana. 夏、今すぐここを離れるんだ。言うことを聞いてくれ。やだね。けど勝てる。
Meski sudah diserang bertubi-tubi dengan sihir api, tapi tidak ada luka sedikit pun di tubuh Jalal yang menandakan serangan Natsu tidak bekerja kepadanya. Langsung saja Jalal melancarkan serangan balik dengan sihirnya dan bergerak dengan sangat cepat. 二度と当たらんよ。七つの星に裁かれよ。そこだ。アッシャリオ。 この魔法は私が殺せるか。ドラゴンの魔導士。 Di tengah pertarungan Jalal dan Natsu, Erza tersadar dan segera maju untuk melindungi Natsu dari sihir milik Jalal bernama Altairis yang dapat membunuh langsung musuhnya hanya dalam satu serangan. Di saat mengira dirinya akan terkena serangan, tiba-tiba Simon muncul di hadapan Erza menjadikan dirinya sebagai tameng dan mencegah sihir itu mengenai Erza serta Natsu. Simon pun seketika tumbang. 胸騒ぎは。 Simon! Setelah melihat Erza menangis dan Simon yang berkorban nyawa, hal itu membangkitkan amarah Natsu yang langsung memakan potongan lakrima berisi Ethereon untuk menambah tenaga. Meskipun Natsu tahu bahwa sihir Ethereon sangat berbahaya bagi pengguna sihir api sepertinya, tapi di luar dugaan Jalal dan yang lainnya, Natsu berhasil menyerap kekuatan Ethereon dan menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Natsu bertransformasi. Jalal yang terdesak oleh serangan Natsu hendak mengeluarkan sihir Abyss Break sambil merancau tentang kekuatan Zeref yang akan menciptakan kebebasan sebenarnya di dunia. Namun serangan yang diakibatkan oleh Erza di saat pertarungan mereka barusan membuat Jalal kesakitan dan menghentikan proses mantra sihir Abyss Break-nya. Hal itu tentu langsung dimanfaatkan Natsu untuk menghabisi Jalal. 俺に縛られてるやつに。 これが夏の真の力。 Akhirnya Jalal dapat dikalahkan dan perlahan menara surga yang berisikan kekuatan Ethereon itu menjadi tidak stabil dan perlahan meledakkan kekuatan dari tiap sudut. Erza terpaksa meninggalkan jasad Simon di sana dan berusaha kabur dari sana sambil menggotong Natsu yang tidak bisa bergerak setelah pertarungan. Saat melihat kekuatan Ethereon yang semakin tidak terkendali, Erza akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menyatu bersama Lakrima seperti yang ingin dilakukan Jalal padanya. Namun hal itu bukan untuk menjadikannya tumbal bagi Zeref, tapi untuk mengendalikan kekuatan Ethereon. Natsu yang tersadar bertepatan dengan Erza yang mulai ditarik masuk ke dalam Lakrima mencoba menghentikannya. Namun keputusan Erza yang sudah bulat seperti tahu bulat untuk menyelamatkan Natsu dan teman-temannya membuat dirinya tetap memilih untuk mengorbankan diri. Sementara itu Grey dan yang lainnya yang hanya bisa menatap dari luar menara surga sangat mengkhawatirkan keadaan orang-orang yang masih berada di dalam menara surga tersebut. Mereka pun bersiap dengan keadaan terpuruk jika mereka juga harus mati karena terkena ledakan Ethereon tanpa mengetahui bahwa Erza mengorbankan dirinya. Di dalam Lakrima, Erza sempat terkenang kembali ketika dirinya dibawa oleh Makarov ke tempat Polunca untuk menyembuhkan mata kanannya yang telah hancur. Dan ternyata walaupun kedua matanya kembali, Erza hanya bisa menangis dari mata kirinya. 治ってる。だったらさっさと出ておいき。あたしゃ人間は嫌いでね。片方だけ。 Setelah semua itu, Erza ditunjukkan pemandangan di mana itu adalah pemakaman dirinya di Guild Fairy Tail. Semua orang menangisi kepergian Erza dan Natsu yang tidak terima kenyataan bahwa mengamuk sambil menangis di depan makam Erza. Melihat hal itu, Erza ikut menangis dan mengatakan bukan seperti itu masa depan yang dirinya inginkan. Saat sadarkan diri, ternyata Natsu berhasil menyelamatkannya dari dalam Lakrima dan membawanya ke tepi pantai, di mana teman-temannya berlari menghampiri mereka. Setelah Natsu berkata agar Erza tidak mengorbankan diri seperti itu lagi, mereka semua berpelukan seperti Teletubbies. Pagi harinya, terlihat Erza berserta Grey, Lucy, Happy menjenguk Natsu yang sedang tertidur pulas. Setelah itu Erza menghampiri Sou, Wally, dan Miliana dan saling meminta maaf atas apa yang terjadi.
Dan setelahnya Erza mengajak mereka bertiga untuk makan bersama dan bergabung bersama Fairy Tail. Di saat itu Erza seperti mendengar suara Jalal mengatakan dirinya bangga dengan Erza yang semakin kuat. Malam harinya setelah makan bersama, Erza menanyakan keberadaan So dan yang lainnya pada Lucy yang berada di kamar, mengira mereka berusaha pergi tanpa pamit karena merasa bersalah. Benar saja, Erza menemukan mereka bertiga yang akan pergi menggunakan kapal tanpa pamit. Akhirnya So pun menjelaskan bahwa mereka bertiga akan pergi untuk menempuh kehidupan baru dan melihat dunia luar, sambil terus mengembangkan kekuatan mereka. Perpisahan non-formal ala Fairy Tail yang mengharukan diadakan Erza dan dibantu oleh Natsugre dan Lucy untuk mendoakan perjalanan So. Wally dan Meliana menganggap mereka adalah bagian dari Fairy Tail. 幸せになるのならこの旅立ちを祝福したい。私たちを強くする。強く歩け。私も強く歩き続ける。 Natsu dan kawan-kawannya akhirnya kembali ke guild Fairy Tail dan mendapati pembangunan guild sudah selesai. Guild mereka terlihat jadi sangat mewah. Selain ada stand, merchandise, dan cafe outdoor, ada pula tempat bermain dan bahkan kolam renang. Mereka semua terkagum-kagum tapi tidak dengan Natsu yang merasa guildnya jadi berbeda. Makarov menyambut kepulangan mereka sambil mengenalkan anggota baru Fairy Tail. Juvia akhirnya secara resmi bergabung dengan Fairy Tail dan secara mengejutkan Gajel juga ikut bergabung. Tentu saja semua menjadi waspada saat melihat kehadiran Gajel, namun para anggota Fairy Tail yang lain akhirnya mencoba menerima keberadaannya setelah Makarov berkata dia mempercayai Gajel. Setelahnya Mary Jane pun menyambut kepulangan Natsu dan kawan-kawan dengan menyanyikan sebuah lagu dengan suara merdunya. Pada siang harinya Jet dan Roy yang ternyata belum bisa menerima kehadiran Gajel di Fairy Tail mencoba memberikan ospek ke Gajel. Dan dia pun mulai menyerangnya secara bergantian, tapi Gajel bahkan tidak balik menyerang mereka. Maksudnya dia tuh masih ada dendam gitu. Di saat seperti itu mendadak Laksus menghampiri mereka dan menyerang Gajel sambil mengatakan kehadiran Gajel dan anggota Fairy Tail yang dianggap lemah hanya membuat nama Fairy Tail jadi semakin jelek. やりテールに逆らうやつがジオラクタスやりすぎだ。バカは黙ってろよ。 Gajel sama sekali tidak membalas serangan dari mereka semua dan bahkan melindungi Levi yang jadi sasaran serangan Laksus juga. Mereka pun sadar bahwa perilaku Gajel adalah agar mereka menerima kehadiran Gajel di Fairy Tail. Setelah pergi dari tempat itu dengan marah, Laksus menyatakan dirinya sudah kehilangan kesabaran dan akan segera menjadikan Fairy Tail sebagai miliknya alias menjadi master di guild Fairy Tail menggantikan Makarov. Dian, sampai di sana dulu ya alur cerita anime Fairy Tail part 11 ini pun bersambung. Pertarungan Natsu dan kawan-kawan melawan Jalal sudah selesai dan mereka kembali dengan selamat. Tapi apa iya mereka sudah benar-benar aman dari ancaman yang sepertinya nggak ada habis-habisnya? Karena kayaknya habis ini kok malah bakalan melawan anggota Fairy Tail sendiri ya. Apakah Natsu dan anggota Fairy Tail lainnya benar-benar akan berhadapan dengan Laksus nantinya? Buat yang penasaran langsung aja, nggak usah banyak pikir, like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar nggak ketinggalan alur cerita anime Fairy Tail part selanjutnya. Rama di sini pamit, bye-bye.